Semangat membara melangkah maju. Program naturalisasi pemain adalah program yang saat ini umum dilakukan oleh tim-tim di Asia Tenggara. Soal tim yang memprakarsai diawali oleh Singapura beberapa tahun yang lalu dengan mencari banyak pemain bintang, entah dari Eropa maupun Afrika. Langkah seperti itu kemudian dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, dan kini Vietnam. Namun sayang tak semua naturalisasi yang dilakukan membuahkan hasil, seperti kasus yang dialami oleh Malaysia, di mana sudah beberapa kali tim Harimau Malaya ditolak oleh pemain. Alasannya adalah karena pemain yang bersangkutan tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Dengan kasus seperti itu, hal ini sama saja Malaysia melakukan klaim kepada pemain asing. Soal klaim-mengklaim, hal ini akhirnya memberikan efek kepada Josh Brownhill, pemain yang sebelumnya menolak Malaysia. Lantas efek seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Dapat dikatakan Malaysia dan Indonesia adalah dua tim yang saat ini memiliki pemain naturalisasi terbanyak di kawasan ASEAN. Namun meski begitu, ada perbedaan antara pemain naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Perbedaan yang dimaksud adalah karena kebanyakan pemain yang dinaturalisasi Indonesia adalah pemain yang memiliki darah keturunan. Berbeda dengan Malaysia, yang kebanyakan menaturalisasi pemain asing yang bermain di MSL. Soal ini akhirnya memberikan efek, yakni soal kecintaan pemain kepada negara, di mana para pemain keturunan Indonesia sudah terbukti sangat mencintai tanah air dan mau belajar tentang Indonesia. Jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Tak mau diam saja, Malaysia akhirnya mencoba mengikuti cara Indonesia, yaitu mencari pemain keturunan dari Eropa. Berbagai riset serta pendalaman akhirnya dilakukan oleh Malaysia agar menemukan pemain yang diharapkan. Namun sayang, bukannya diterima, Malaysia malah mendapatkan penolakan dari sang pemain. Ternyata, sudah ada 3 pemain lebih yang secara terang-terangan menolak Malaysia, dan kebanyakan dari mereka bermain di Inggris. Pemain-pemain itu adalah Isaac Hayden, Josh Brownhill, Ethan Whitley, hingga Ferdy Drive. Soal alasannya, mayoritas adalah karena sang pemain merasa tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Josh Brownhill dibully teman-temannya sendiri usai diklaim Malaysia. Kemenangan itu langkah Dari pemain-pemain tadi, yang paling menarik adalah cerita yang dialami oleh Josh Brownhill. Sebelumnya banyak fans Malaysia berharap agar pemain Burnley itu mau bergabung dengan Malaysia dan menjadi kapten untuk skuad Harimau Malaya. Kini setelah Josh Brownhill melakukan klarifikasi, ia malah mendapatkan sindiran dari rekan-rekannya di media sosial. Sindiran itu berupa komentar dengan kata Malaysia, serta bendera dari negara tersebut. Rekan-rekan dari Brownhill pastinya ngerti, karena dalam beberapa bulan terakhir, Instagram Brownhill selalu mendapatkan serbuan dari fans Malaysia yang sangat berharap kepadanya. di setiap langkah kita melaju bersama mimpi. Tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera Vietnam mulai ketagihan dengan program naturalisasi. kita raih mimpi kembali. Selain Malaysia dan Indonesia, Vietnam adalah negara berikutnya yang ikut-ikutan menjalankan program naturalisasi. Sebelumnya mereka berhasil mendapatkan 2 pemain keturunan, yakni Dan Van Lam dan Philip Nguyen. Dia Terbaru, negara yang terletak di kawasan Indochina itu berhasil menaturalisasi Rafael Son dari Brasil.
langkah yang dapat dikatakan tepat karena pemain berusia 27 tahun itu langsung tampil impresif di ajang Piala AFF. Dari 4 laga yang dimainkan Rafaelson, dirinya berhasil mencetak 7 gol dan 2 assist. Statistik yang membuat dirinya berpotensi menjadi pemain terbaik di ajang 2 tahunan tersebut. Dunia pun tergetar, langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna. Apa yang ditunjukkan oleh Rafaelson ternyata membuat Vietnam semakin ketagihan soal program naturalisasi. Kabarnya mereka akan kembali melakukan naturalisasi kepada beberapa pemain. Di antaranya adalah Hendrio yang berposisi sebagai gelandang, Giovanni Magno, striker, dan Jason Pondang yang berposisi sebagai bek kiri. Dari 3 nama itu, yang sudah siap dinaturalisasi adalah Giovanni Magno dan Jason Pondang. Untuk Giovanni, dirinya sudah memenuhi syarat tinggal selama 5 tahun di Vietnam. Sementara Jason Pondang adalah pemain keturunan Vietnam yang kebetulan lahir di Prancis. Untuk Hendrio, ia masih belum tersedia untuk dinaturalisasi. Dirinya benar-benar available pada tahun 2026 mendatang agar memenuhi syarat tinggal di Vietnam selama 5 tahun berturut-turut. Langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Virgil van Dijk menjelaskan mengapa dirinya cinta Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, beredar video yang menunjukkan jika Virgil van Dijk memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia. Hal itu dilakukan Van Dijk sebagai bentuk dukungan kepada Indonesia yang notabene adalah tanah leluhurnya. Usut punya usut, ternyata Van Dijk memiliki darah keturunan Indonesia. Keturunan itu ia dapatkan dari neneknya yang berasal dari Maluku. Kemudian sang nenek menikah dengan seorang Suriname. Sehingga jika disimpulkan, Van Dijk memiliki 3 darah campuran, yakni Belanda, Indonesia, dan Suriname. Dan saat ini seperti yang kita lihat bersama-sama, Van Dijk telah menjadi andalan timnas Belanda. Namun meski begitu, dirinya tak akan lupa dengan negara yang menjadi bagian hidupnya. Salah satunya adalah Indonesia. Halo Indonesia, nama saya Virgil van Dijk. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya. Kembali membahas soal program naturalisasi. Vietnam dapat dikatakan sebagai tim yang sukses melakukannya. Hal itu bertambah jika mereka mampu menjuarai ajang Piala AFF tahun ini. Selain Vietnam, Indonesia juga dapat dikatakan sukses. Berbagai prestasi mampu ditorehkan oleh tim Garuda berkat bantuan pemain keturunan yang mereka miliki. Kini giliran Malaysia yang tampaknya tertantang untuk membuktikan keberhasilan naturalisasi mereka. Namun sayangnya, sampai saat ini belum berhasil. Karena pemain naturalisasi yang dimiliki Malaysia gagal menunjukkan penampilan terbaik di lapangan. Jadi itulah pembahasan soal program naturalisasi yang saat ini mulai dijalankan oleh tim-tim di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan sempurna, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di